Setelah kita ulang, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menyusun rencana strategis menggunakan informasi dari database pada video sebelumnya. Kita tentu sudah melakukan pengumpulan informasi melalui database. Berdasarkan penelusuran database, maka kita mendapatkan informasi mengenai praktek-praktek intervensi yang telah diuji coba sebelumnya, entah di tempat lain, entah oleh peneliti tertentu pada waktu yang tertentu pula. Semuanya itu menjadi informasi awal kepada kita, menjadi sebuah pengetahuan karena kita selalu bergerak dari evidence-based medicine. Akan tetapi kita tidak perlu berpikir bahwa kita mengambil informasi tersebut tanpa mengubahnya sesuai dengan konteks persoalan yang kita sedang hadapi. Kita tentu sudah melakukan penelusuran dan assessment terhadap kondisi puskesmas, kondisi wilayah yang sedang kita hadapi. Dan karena itu, sekali lagi, kita perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Tetapi dengan adanya database, penyesuaian yang kita lakukan jauh lebih mudah daripada kita perlu memikirkannya sejak dari awal. Nah, langkah berikutnya adalah membuat tabel-tabel. Tabel apa ini? Ini namanya adalah tabel rencana strategis. Tabel rencana strategis biasanya berisi periode waktu pencapaian setidak-tidaknya 3 tahun, kalau lebih baik lagi 5 tahun. Pada contoh kali ini saya hanya memberikan waktu 3 tahun. Selain daripada 3 tahun, maka kita juga punya tabel ini berisi kolom tentang baseline. Baseline itu apa? Informasi awal sebelum melakukan sebuah intervensi. Lalu ada indikator. Indikator adalah alat untuk mengukur pencapaian dari sesuatu hal. Jadi kita perlu menyatukan pendapat mengenai indikator supaya indikator ini bisa digunakan mengukur pencapaian. Target tahun 1 sama dengan indikator yang dipakai untuk mengukur pencapaian target tahun 2 dan tahun 3 dan tahun-tahun seterusnya. Buat apa? Supaya kita bisa mencermati keberhasilannya. Prinsip penyusunan rencana strategis adalah selalu berbentuk growth, selalu berbentuk lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya A, lalu kemudian A plus berapa, lalu A plus berapa, supaya kita bisa bergairah untuk mengejar target tertentu. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ada metode-metode untuk peningkatan predisposing. Nah, ketika kita sudah menyesuaikannya, kita pindahkan ke dalam kolom yang berwarna kuning pertama. Contoh, untuk peningkatan predisposing berdasarkan literatur dan setelah kita sesuaikan, maka kita akan mengadakan kegiatan edukasi pasien melalui tatap muka dengan petugas. Lalu kegiatan yang lain adalah kita mengadakan edukasi rutin oleh kader. Nah, untuk kegiatan edukasi pasien melalui tatap muka, maka kita akan menggunakan kuesioner mengukur pengetahuan pasien karena edukasi tatap muka tersebut. Lalu kemudian kita memberikan informasi awal baseline-nya. Mungkin kita tidak memiliki informasi awal, tapi kita melakukan mini survei untuk bisa mendapatkan informasi. Ternyata baseline menunjukkan 30%. Lalu kemudian kita pasang target 50, 60, 70. Angka-angka ini tentu berasal dari kemampuan kita, assessment internal dari apa yang sudah kita sampaikan di laporan puskesmas sebelumnya. Demikian juga dengan edukasi rutin oleh kader, kita ukur melalui pengetahuan, lalu kemudian kita informasikan mengenai bagaimana cara mengukurnya nanti, yaitu melalui logbook kunjungan. Contoh berikutnya adalah peningkatan reinforcing. Reinforcing itu adalah peer group. Maka kita berdasarkan penelusuran database, menyusun rencana, yaitu membentuk community support untuk anggota keluarga pasien. Sebelumnya itu sudah ada, tetapi tidak pernah dijadikan.
sebagai sebuah kegiatan formal, maka kita menggunakan jumlah dari community support yang terbentuk untuk membuat target-target tiap tahun. Lalu kemudian kita juga berencana untuk membentuk kelompok sadar TB. Kita tidak pernah memiliki kelompok tersebut. Kita definisikan bahwa keberhasilan dari kegiatan tersebut adalah diukur melalui jumlah kelompok yang terbentuk. Maka kita kemudian menyusun target-target sesuai dengan waktunya. Lalu untuk enabling, yaitu yang berhubungan dengan apa yang disediakan oleh puskesmas atau yang disediakan oleh community, kita bisa membuat metode, misalnya pelatihan PMO dengan target-target sebagaimana ada dalam gambar ini. Lalu kemudian kita juga berencana membuat banner sadar TB. Sebelumnya banner seperti ini tidak pernah ada pun hanya kalau ada kegiatan. Sekarang kita buat 1/6 bulan. Di tahun pertama kita merencanakannya, belum ada banner karena ini berhubungan dengan anggaran. Lalu kita juga secara internal di puskesmas berencana untuk meningkatkan kualitas lab pemeriksaan karena sebelumnya kondisinya sudah ada alat yang merupakan pemeriksaan TB, tetapi kondisinya kurang baik dan kita akan usulkan untuk ditingkatkan. Demikianlah cara untuk menyusun rencana strategis.